Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke ceritanya. Keributan dengan cepat menyebar di puncak gunung, dan pada akhirnya, tatapan yang tak terhitung banyaknya langsung berubah panas. Dengan suara mendesis, mereka semua berbalik ke arah di mana Lin Dong dan King Ye berada. Dua orang yang akan bertanding, memiliki prestise yang sangat tinggi dalam Dao Sekte. King Ye tidak diragukan lagi, dia adalah orang nomor satu di Aula Bumi. Bahkan dalam generasi yang lebih muda dari Dao Sekte, ia dikenal sebagai jenius yang kedua setelah Ying Xiao Xiao. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa berbakatnya dia. Dengan demikian, meskipun Lin Dong kalah dengan King Ye berdasarkan senioritas, berbagai mukjizat yang dibawanya, itu cukup untuk membiarkan siapapun lupa dengan statusnya, yang hanya sebagai pendatang baru. Keberhasilannya dalam memahami kitab suci kesunyian besar mengokohkan gelarnya, sebagai orang nomor satu di Balai Desolate, bahkan Pang Tong dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka berdua adalah anggota generasi muda terbaik dari Sekte Dao. Pertarungan mereka pada dasarnya adalah, pertempuran antara yang terbaik dari murid terkuat dua aula, dan bahkan mungkin menentukan peringkat aula setelah kompetisi hall ini. Adapun siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya, semua orang jelas sangat penasaran untuk menunggu hasilnya. Di area Balai Bumi, King Ye memiliki tangan di belakang punggungnya, dan wajahnya setenang air. Tatapan yang dia kirim ke Lin Dong, terlihat gelap dan suram. Selama dia bisa mengakhiri keberuntungan Lin Dong kemungkinan tidak akan lagi terjalin dengan Yin Hua Huan. Kamu pasti menseng kakak senior King Ye. Sorak para murid Aula Bumi. Ekspresi murid-murid Aula Bumi di belakang King Ye dipenuhi dengan kegembiraan, saat mereka bersorak dengan suara yang keras. Meskipun prestasi Lin Dong saat ini sedang berada di puncaknya, sebagai murid Aula Bumi, mereka jelas masih lebih percaya pada King Ye. King Ye tersenyum tipis, sebelum dia terbang menuju panggung. Setelah sampai di panggung, dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Lin Dong. Saudara junior Lin Dong, pertandingan kali ini, akan menjadi pertempuran yang sulit. Dari apa yang aku dengar, King Ye ini telah mencoba untuk menerobos tahap 9 Yuan Nirvana sebelum kompetisi aula. Meskipun ia gagal pada akhirnya, kekuatannya sudah jauh melampaui puncak praktisi tahap 8 Yuan Nirvana. Ditambah lagi dengan penguasaannya yang sukses dari salah satu 4 tulisan suci misterius, yaitu Earth Emperor Scripture, kemampuan tempurnya akan luar biasa. Kamu harus lebih berhati-hati, ucap Pang Tong. Pang Tong memperingatkan Lin Dong setelah melihat King Ye dengan ekspresi serius. Baiklah, jawab Lin Dong. Lin Dong samar mengangguk. Dia secara alami tahu, bahwa King Ye tidak mudah dihadapi. Sejujurnya, kemampuan tempurnya pasti akan jauh melebihi Huo Zhen dari Gua Jurang Besar. Saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan dia tidak akan menyembunyikan pikiran kewaspadaannya. Kakak senior Lin Dong, semuanya terserah kamu. Kamu mendapat dukungan penuh dari kita semua murid Desolate Hall. Sorak para murid Aula Sunyi. Para murid Desolate Hall di sekitarnya merasa agak emosional, ketika mereka berteriak serempak. Lin Dong saat ini sudah menjadi simbol Aula Desolate mereka. Pertempuran ini akan menjadi faktor penentu, apakah mereka akhirnya bisa merayakan dengan bahagia, setelah terjebak sebagai tempat terakhir begitu lama. Aula Desolate mereka selalu berakhir di tempat terakhir di setiap kompetisi aula selama beberapa tahun terakhir. Dengan hasil seperti itu, beberapa ejekan secara alami tidak dapat dihindari. Meskipun murid-murid Aula Desolate sangat marah karena hal ini, mereka tidak punya solusi. Meskipun Great Desolation Scripture dikenal sebagai seni bela diri terkuat dalam Dao Sekte, itu terlalu sulit, menyebabkannya menjadi lebih mirip sebagai ornamen. Jika itu tidak bisa dipahami, Aula Sunyi akan selalu terpuruk.
Ini tidak diragukan lagi, menyebabkan murid-murid Desolate Hall menderita kerugian besar, ketika bertanding dengan rekan-rekan mereka dari aula lain, yang telah berhasil memahami ketiga tulisan suci misterius lainnya. Karena itu, aula Desolate selalu berakhir pada akhirnya di antara 4 aula. Meskipun mereka tidak pasrah ditekan sedemikian rupa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, penampilan Lindong telah memutus lingkaran tanpa akhir ini. The Great Desolation Scripture sekali lagi muncul, dan ini membangkitkan hati semua murid Aula Desolate. Penampilannya sekali lagi memberi mereka kepercayaan diri untuk menantang aula lain. Saat dia merasakan banyak tatapan tulus dari sekelilingnya, Lindong menghembuskan nafas ringan, sebelum memberikan mengangguk lemah ke arah Pang Tong dan yang lainnya. Dengan kilasan tubuhnya, ia berlari ke panggung dengan cara yang sama seperti King Ye, di bawah banyak mata yang diawasi orang banyak. Di atas panggung, kedua sosok berdiri saling menghadap satu sama lain. Saat tatapan mereka bertemu, percikan api tampak muncul. Meskipun mereka belum memulai, kekuatan Yuan di sekitar mereka sudah mulai mendidih. Pada saat ini, tahap khusus ini tidak diragukan lagi, telah berubah menjadi titik fokus seluruh tempat. Bahkan Ying Xuanzi dan 4 Master Aula di atas platform yang lebih tinggi, telah mengalihkan pandangan mereka. Kakak, siapa yang lebih mungkin menang di antara mereka berdua? Tanya Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan akhirnya pulih, dari keadaannya yang sebelumnya dihina dengan memalukan. Saat dia menatap kedua orang di atas panggung, yang sama-sama mengeluarkan aura yang hebat, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya. Masih sulit untuk mengetahui siapa pemenangnya, jawab Ying Xiao-Xiao. Ada beberapa jejak keseriusan dalam mata Ying Xiao-Xiao di saat dia menatap kedua orang di atas panggung, kemudian dia melanjutkan dengan suara lembut. Meskipun Lindong telah berhasil memahami kata suci kesunyian besar, kekuatan Yuan-nya lebih rendah daripada King Ye. Meskipun King Ye gagal untuk terobosan ke tahap 9 Yuan Nirvana, kekuatannya jauh melebihi tahap 8 Yuan Nirvana biasa. Selain itu, meskipun Lindong memiliki kata suci kesunyian besar, King Ye juga memiliki kata suci Kaisar Bumi, oleh karena itu, masih agak dini untuk memutuskan siapa pemenang akhirnya. Ucap Ying Xiao-Xiao. Namun, memangnya siapa yang kamu JS Gox? Ying Xiao-Xiao tiba-tiba bertanya, saat dia menatap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan tertegun beberapa saat, oleh pertanyaan tiba-tiba yang muncul dari Ying Xiao-Xiao. Jika itu sebelumnya, hubungannya dengan King Ye tidak buruk, dan dia jelas akan condong ke arahnya. Lagi pula, mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka lebih baik daripada teman-teman biasa. Namun, dia tiba-tiba menemukan, bahwa dia tiba-tiba tidak dapat dengan cepat memberikan jawaban yang pasti sekarang. Dia jelas sangat marah karena tindakan Lindong sebelumnya. Namun, ketika momen seperti itu datang, dia menyadari, bahwa keinginannya untuk melihat Lindong gagal tidak sekuat yang dia harapkan. Aku tidak tahu. Jawab Ying Huan-Huan. Pandangan wanita muda itu berubah menghindar untuk sementara waktu, sebelum dia menggumamkan jawabannya. Ying Xiao-Xiao menatap tajam ke dalam mata wanita muda yang mengelak itu, dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik itu. Lalu berkata, jika kita terus menonton, akan ada pemenang pada akhirnya, ucap Ying Xiao-Xiao. Di arena, di mana tatapan semua orang terfokus, King Ye dengan tenang menatap Lindong dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Kamu sama sekali tidak mengecewakanku. Aku awalnya percaya, bahwa kamu tidak akan dapat mencapai tahap ini, ucap King Ye. Lindong mengerutkan keningnya sedikit, ketika dia mendengar ucapan King Ye. Dia tahu, bahwa King Ye membencinya karena alasan tertentu, yang terkait dengan Ying Huan-Huan. Namun dia tidak pernah membayangkan, bahwa itu akan mencapai tingkat seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian saudara senior King Ye, bagaimanapun, aku percaya, bahwa perjalanan aku tidak akan berakhir di sini, jawab Lindong. Karena kata-kata King Ye sangat bermusuhan, Lindong memutuskan untuk tidak terlalu sopan dan segera membalas. Hahaha, mungkin itu bukan urusanmu, untuk membuat keputusan seperti itu. Balas King Ye. King Ye tersenyum tipis, sementara kilatan yang kuat melintas di matanya. Dia perlahan melangkah maju, disertai aura yang beberapa kali lebih kuat daripada Huo Zhen, yang perlahan membentang dari tubuhnya seperti banjir bandang. Lindong, jika kamu kalah dalam pertandingan ini,
kurangi interaksimu dengan Huan-Huan, ucap King Ye. Aura yang keras dan ganas, bergabung menjadi kekuatan yang menindas, yang menyelimuti Lindong disertai bibir King Ye yang bergerak, dan suara samar ditransmisikan ke telinga Lindong. Alis Lindong dirajut dengan erat. Dia menatap King Ye, saat dia perlahan menjawab. Pertama-tama, izinkan aku memberitahu kamu, bahwa dia dan aku hanya berteman. Selain itu, jika ini adalah cara kamu untuk mengekspresikan perasaan kamu kepada seseorang, aku hanya bisa mengatakan, itu benar-benar mengecewakan, jawab Lindong. Kulit King Ye menjadi berubah dengan hijau dan putih, karena kata-kata Lindong. Beberapa saat kemudian, amarah memancar di matanya, ketika dia berbicara dengan suara rendah. Aku tidak perlu kamu ajari. Karena kamu menolak untuk mendengarkan perintahku, jangan salahkan aku karena mengakhiri perjalanan ajaib kamu di sini. Ucap King Ye. Lindong menggelengkan kepalanya. Sepertinya, King Ye terlalu tergila-gila dengan Ying Huan-Huan. Namun, caranya agak ekstrim. Jelas, apapun yang dikatakan Lindong tidak akan berguna, karena keadaan King Ye saat ini. Oleh karena itu, Lindong tidak repot berbicara lebih jauh. Dia menatap King Ye dan menarik napas dalam-dalam, saat cahaya hijau tebal mulai melonjak di tubuhnya. Sisik naga hijau sekarang samar-samar terlihat di kulitnya. Mulai pertandingan, ucap Diaken. Setelah melihat situasi seperti itu, Diaken yang melayang di atas arena, samar-samar menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, suara rendah dan dalam bergema ke bawah. Aku sudah memberi kamu kesempatan, namun kamu menolak untuk mengambilnya. Karena itu, aku hanya bisa menggunakan cara aku untuk memberitahu kamu, bahwa kamu harus mundur. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Ucap King Ye. Suara King Ye perlahan memudar, matanya gelap secara substansial. Dengan genggaman tangannya, Yuan Power tanpa batas menyapu tanpa syarat dari tubuhnya, dan dengan hentakan kakinya, tubuhnya merobek udara dan muncul di depan Lindong. Pukulan ganas meledakkan udara, membawa kekuatan yang mencengangkan, saat dia mendekati Lindong dengan kecepatan kilat. Suasana bermusuhan di atas panggung, akhirnya meledak pada saat ini. Bang! Kekuatan kepalan liar dan kekerasan, berkumpul ke dalam pusaran kepalan King Ye. Selanjutnya, suara angin yang memekakkan telinga dipancarkan darinya. Bahkan ruang itu sendiri agak samar-samar terdistorsi karena kekuatan tinju ini. King Ye telah menunjukkan kekuatan yang cukup signifikan saat dia menyerang. Serangan seperti itu, jauh melampaui Gua Great Precipis Huo Zhen. Kekuatan tinju yang tangguh, dengan cepat tumbuh di pupil mata Lindong. Detik berikutnya, cahaya hijau yang gemilang keluar dari dalam tubuhnya, dan muncul di depannya seperti kilat. Itu berubah menjadi perisai skala hijau, yang kira-kira 1 kaki panjangnya. Dentang, tinju King Ye tidak ragu, karena dengan keras menabrak perisai hijau. Sebuah kekuatan dahsyat dan tidak terkendali meledak, secara paksa mendorong perisai mundur. Seiring dengan pertahanan perisai skala hijau, pukulan itu terbang cepat ke kepala Lindong. Berdengung. Namun, perisai skala hijau tiba-tiba berhenti, ketika itu hanya berjarak 1 kaki dari kepala Lindong. Pada saat yang sama, kekuatan liar dan kekerasan itu telah sepenuhnya diblokir. Kilatan dingin melintas di mata King Ye, ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatan yang dikumpulkan di telapak tangannya, tiba-tiba menyembur keluar. Itu seperti panah yang tajam karena dengan cepat menembus perisai, dan langsung terbang menuju wajah Lindong dengan kecepatan kilat. Swoosh! Lengan naga hijau menyebar terpisah pada saat ini. Dengan lengannya yang menghalangi di depannya, Lindong menerima serangan menakutkan itu secara langsung. Setelah lengan naganya muncul, Lindong tidak ragu saat langkah kakinya tiba-tiba maju ke depan. Tangannya, yang menyerupai sepasang cakar naga, mendorong ke depan. Seperti tombak panjang yang tajam, jari-jari naga hijaunya menembus udara, dan secara langsung menargetkan tempat-tempat fatal King Ye. Ketika King Ye melihat Lindong berlari ke arahnya dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, tenggorokannya mendengus dalam. Setelah itu, tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Segera, kekuatan kuning pekat yang berat, tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Aku tahu, bahwa kamu telah mempelajari seni tempering tubuh kelas tinggi. Namun, aku bertanya-tanya, bagaimana itu akan bertahan, terhadap seni bela diri dari tempering tubuh bagian atas dari Earth Hall aku.
Ucap King Ye. Yuan power kuning kaya dan padat, menembus setiap pori-pori di tubuh King Ye. Dalam sekejap, kulit King Ye berubah menjadi kuning pekat, seperti warna tanah. Itu memberi perasaan stabil dan berat. Tubuh misterius bumi Yuan, teriak King Ye. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba muncul dari mulut King Ye. Detik berikutnya, rona kuning dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu menyebabkan dia terlihat seperti sosok tanah liat. Sementara itu, riak yang sangat ganas menyebar keluar. Setelah tubuhnya berubah, King Ye juga melangkah maju. Menjentikkan 10 jarinya, mereka berubah menjadi bayangan jari tajam, yang tampaknya menutupi langit saat mereka secara langsung berbenturan dengan jari naga Lindong. Bang bang bang, robekan angin kencang dan suara ledakan, terus-menerus bergema dari titik bentrokan. Banyak kekuatan tajam yang bocor, menyebabkan tanah di dekatnya penuh dengan lubang, dan membuatnya tampak seperti sarang lebah. Semua orang di sekitar panggung menyaksikan pertempuran yang sangat intens ini, dengan mata yang bersemangat. Kekuatan yang menyebar dari medan pertempuran, menyebabkan mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka sadar, bahwa jika mereka yang bertarung, bahkan jika mereka bertahan dengan sekuat tenaga, kemungkinan tubuh mereka akan ditembus hingga penuh dengan lubang. Ini benar-benar sangat mengejutkan, bahwa King Ye benar-benar mempelajari seni tempering tubuh terkuat dari Balai Bumi, tubuh misterius Yuan Bumi, ucap Pang Tong. Di daerah Desolate Hall, Pang Tong dan yang lainnya mengenakan ekspresi serius, saat mereka mengamati pertempuran yang luar biasa intens ini. Keuntungan Lindong adalah tubuh fisiknya yang kuat. Namun, sekarang King Ye telah mengaktifkan tubuh misterius Yuan Bumi, kemungkinan keuntungan ini akan melemah, setidaknya setengah dari kekuatannya. Jiang Hao berbicara dengan suara yang dalam. Pertempuran ini tidak akan mudah. King Ye benar-benar pantas mendapatkan gelarnya, sebagai murid peringkat teratas di Aula Bumi. Saudara junior Lindong benar-benar telah bertemu lawannya yang setara kali ini. Balas Pang Tong. Tinju naga yang tampak buas dan kepalan seperti bumi yang kuning, dengan hebat merobek udara. Detik berikutnya, mereka akhirnya bertabrakan. Boom! Saat tabrakan terjadi, suara teredam mengejutkan tiba-tiba terdengar di panggung ini, dengan cara memekakkan telinga. Sebuah kekuatan yang terlihat oleh mata telanjang, langsung terbelah secara melingkar. Tanah dengan cepat terbelah, saat banyak retakan tebal terbentuk. Kedua tinju itu mundur saat mereka melakukan kontak, sementara kedua sosok itu terpaksa mundur beberapa langkah, karena benturan yang biadab. Setiap kali kaki mereka mendarat, cetakan yang dalam tertinggal di tanah. Udara di belakang mereka juga terguncang, sampai suara ledakan rendah dan dalam muncul. Keduanya hanya bertukar pukulan untuk sepersekian detik. Namun, keganasan pertarungan mereka adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Jika ada dari mereka yang melakukan kesalahan, kemungkinan pihak lain akan menggunakan celah itu untuk mendaratkan pukulan yang menentukan. Dalam pertempuran di antara para ahli ini, kemenangan dan kekalahan seringkali diputuskan dalam satu kesempatan. King Ye menjilat bibirnya. Rasa dingin di matanya memiliki keseriusan tambahan. Keduanya pada dasarnya sama-sama cocok dalam bentrokan sebelumnya. Namun, itu harus dicatat, bahwa Lindong hanya pada tahap 6 Yuan Nirvana, dan ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Meskipun demikian, Lindong masih tidak berakhir dengan kerugian dalam bentrokan langsung. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan si King Ye, yang memiliki dendam pribadi terhadapnya, tidak punya pilihan, selain mengakui bahwa Lindong agak sulit untuk dihadapi. Jika Lindong memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dia, kemungkinan besarnya, Lindong akan muncul sebagai pemenang. Sayangnya, keadilan absolut tidak ada di dunia ini. Huff! Sekelompok aura kuning tua perlahan-lahan keluar dari mulut King Ye. Wajahnya, yang telah berubah menjadi kuning pekat karena tubuh tempering seni bela diri yang telah dia gunakan, melonjak dengan cahaya kuning pada saat ini. Segel tangannya dengan cepat berubah. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menekuk tubuhnya saat tangannya terbanting ke tanah. Berdengung, tanah bergetar saat tangan King Ye menyentuhnya. Seolah-olah ada fluktuasi yang sangat liar dan kejam di bawahnya, yang berkumpul dan bergerak di bawah permukaan, muncul seperti binatang buas yang menunggu. Ini adalah, ucap penonton kaget. Banyak mata kaget menatap arena yang bergetar intens. Beberapa dari mereka jelas menyadari apa yang sedang terjadi.
Sesaat kemudian, beberapa seruan terdengar. Sepertinya, itu adalah Earthcore Sky Yuan Hand. Ini adalah seni bela diri ofensif terkuat dari Aula Bumi. Selain dari kata suci Kaisar Bumi, itu sangat mengejutkan, bahwa senior King Ye telah menguasainya juga. Dia memang pantas disebut sebagai murid paling terbaik kedua, setelah kakak perempuan senior Xiao Xiao. Sepertinya, Lindong dalam bahaya kali ini. Sulit juga untuk mengatakan hal itu. Lindong belum menggunakan Great Desolation Scripture. Karena itu, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Ya, betul, ucap para murid yang bergosip. Percakapan pribadi yang berisik, menyebar ke seluruh gunung seperti air banjir. Pada saat ini, pertarungan antara Lindong dan King Ye tidak diragukan lagi, telah menjadi titik fokus di tempat itu. Lindong juga merasakan riak liar dan keras dari bawah tanah. Ekspresi serius melintas di matanya. Segera, sosoknya bergerak saat dia melompat ke udara. Sudut mulut King Ye melengkung, ketika dia melihat ini. Segera, dia mengepalkan tangannya yang menyentuh tanah. Bang! Tanah bergetar liar pada saat ini, dan di tempat Lindong berdiri sebelumnya, dengan cepat runtuh. Tanah dan batu meletus. Pada saat berikutnya, energi kuning tua yang agung keluar, langsung mengumpulkan tanah dan batu, sebelum berubah menjadi tangan kuning besar. Tangan besar itu seperti cakar iblis yang muncul dari jurang. Bersamaan dengan angin mengerikan, itu dengan cepat menembus ruang dan langsung bergegas menuju Lindong. Mata Lindong tampak muram, saat dia melihat tangan besar yang merobek tanah, dan menyerbu ke arahnya. Tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang, tetapi, tangan besar itu mengikuti dari belakang. Energi keras yang tak tertandingi, disertai dengan debu yang meresap ke udara. Cara yang menaungi matahari seperti ini, sangatlah spektakuler. Lindong seperti burung kecil di langit, saat ia terus-menerus menghindari tangan besar yang menyergapnya. Kadang-kadang, ada beberapa kesalahan kecil yang menyebabkan cukup banyak tanda seru. Aku ingin melihat, berapa lama kamu bisa mengelak, teriak King Ye. Kilatan dingin melintas di mata King Ye, saat dia meraih ke depan. Orang bisa melihat lusinan cahaya kuning tanah keluar dari tangan besar itu, langsung menyegel semua jalur pelarian Lindong. Lindong tiba-tiba berhenti di udara. Dia menatap tangan kuning besar di bawahnya, yang tampak menerkamnya seperti binatang buas. Sebuah garis abu-abu terbelasan terbuka di dahinya, karena mata iblis desolatenya sekali lagi muncul. Berdengung. Setelah demon eye-nya muncul, cahaya abu-abu mengerikan dengan cepat menjulang di langit. Ruang di belakang Lindong menjadi terdistorsi, sebagai huang bis yang sangat besar, yang membawa aura kuno, perlahan-lahan muncul. Desolate Ki menyelimuti daerah itu. Jenis kesunyian yang menetap dari waktu ke waktu, menyebabkan hati sejumlah orang untuk mempercepat. Mata iblis kesunyian. Junior Lindong sebenarnya sudah bisa mempraktikkannya, sampai ke tingkat yang bisa memanggil huang spirit, ucap murid Desolate. Ketika mereka menatap bis huang yang sangat besar, murid-murid Aula Desolate yang tidak asing dengan itu, segera berseru. Wajah mereka dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan. Lindong berdiri di atas binatang huang. Matanya menatap dingin ke tangan kuning besar yang bersiul. Sementara itu, mata huang bis yang tertutup rapat, perlahan-lahan terbuka. Segera, Yuan Power di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Di bawah pertarungan mereka, Wang Yan, yang telah memulihkan diri dengan mata terpejam, sejak dia menyelesaikan pertandingannya, akhirnya membuka matanya saat Huang Bis muncul. Kejutan muncul di matanya yang kebas dan acuh tak acuh. Dia berhasil mempelajari mata iblis kesunyian, gumam Wang Yan. Swoosh! Mata tunggal Huang Bis akhirnya terbuka pada saat ini. Selanjutnya, seolah-olah seluruh dunia telah gelap. Sinar cahaya abu-abu yang berisi kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, itu nampak sama seperti sabit dewa kematian. Di bawah pengawasan mata yang berapi-api dan panas yang tak terhitung jumlahnya, huang itu merobek langit dan menabrak tangan kuning besar yang menakutkan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.